adalah tubuh monster level 10. Levelnya bahkan lebih tinggi darimu. Aku tidak tahu apakah kamu bisa mencernanya. Detik berikutnya aku membuka mulut kecilku. Lalu langsung menelan seluruh potongan tubuh pohon iblis sulur kuno. Ding! Menelan potongan tubuh monster level 10 pohon iblis sulur kuno. Poin evolusi bertambah 5. Aku menghabiskan seluruh potongan tubuh pohon iblis sulur kuno sekaligus. Poin evolusiku pun mencapai 100 poin. Pada saat ini, ponsel Suwange tiba-tiba berdering. Saat melihat itu panggilan dari ibunya, dia memilih untuk mengangkatnya. Tak lama kemudian dari seberang telepon, terdengar suara ibunya yang tergesa-gesa dan bercampur tangis. Wange, ayahmu mengalami kecelakaan. Dokter bilang mungkin perlu operasi. Tapi sekarang kami kekurangan uang. Namun jangan khawatir, ibu akan mencari jalan. Setelah menutup telepon, Suwange langsung terduduk lemas di sofa. Lalu dengan wajah muram berkata, Gun, kita keluar sebentar. Cari apakah ada cara untuk menghasilkan uang. Lalu dia pergi ke serikat penjinak. Namun karena levelnya terlalu rendah dia malah diejek. Tik kecil, menurutku kamu cukup berani. Berani datang sendiri untuk mencari tim. Ayahku sangat butuh uang untuk operasi. Jadi, bagaimana kalau aku mengajakmu masuk dungeon bersama? Kebetulan aku sedang tidak ada urusan. Sekarang aku level 15. Kamu level 5. Kita bisa masuk dungeon level 10. Memang ada tingkat kesulitan, tapi bagimu seharusnya tidak terlalu sulit. Lagi pula soal sertifikasi penjinak kemarin. Aku juga melihatnya. Lalu pintu dungeon pun terbuka. Suwange dan aku mengikuti Li Ziqing memasuki dungeon. Tingkat kesulitan dungeon ini tidak rendah. Kamu harus berhati-hati. Aku akan berusaha tidak ikut campur. Biar kamu berlatih sendiri. Lagi pula kalau aku tidak bertindak, pengalaman yang kamu dapat akan lebih tinggi. Li Ziqing berkata dengan lembut. Suwange mengangguk dengan tatapan tegas. Di dalam dungeon angin pasir beterbangan. Di kejauhan beberapa monster sedang berkeliaran. Itu monster level 10, perayap gurun. Kecepatannya sangat tinggi. Kalian harus menghadapinya dengan hati-hati. Li Ziqing menunjuk beberapa sosok di kejauhan sambil berkata, Gun, gunakan skill angin pasir. Suwange memberi perintah. Aku segera mengepakkan sayap dan terbang tinggi. Sayap perakku berkepak dengan ganas. Seketika memicu badai pasir kecil. Para perayap gurun pun terjebak di dalam badai pasir. Saat berikutnya Suwange memusatkan energi pedang di ujung jarinya. Langsung menyerang titik vital perayap gurun. Hanya dengan satu gerakan jari, perayap gurun pertama pun roboh seketika. Suwange tidak berhenti, berbalik dan kembali mengayunkan satu jari. Perayap gurun kedua pun tewas. Sementara aku berputar di udara, terus mengeluarkan skill angin pasir, memastikan pandangan musuh terhalang, menyembunyikan posisi Suwange. Li Ziqing yang berdiri jauh terperangah. Dua bocah ini, benar-benar bisa membunuh monster level 10 dengan mudah. Kerjasama mereka sungguh sempurna. Tingkat kemahiran skillnya juga jauh melampaui rekan seusianya. Gadis kecil ini sebenarnya berasal dari mana? Setelah pertempuran berakhir, aku segera terbang turun, mulai melahap tubuh monster-monster ini. Li Ziqing melihat pemandangan itu. Sekilas menunjukkan ekspresi terkejut. Burung angin ini ternyata memakan tubuh monster. Hewan peliharaan biasa jelas tak mungkin melakukan hal seperti ini. Pada waktu berikutnya, kerjasama Suwange dan aku semakin padu. Li Ziqing pun semakin terkejut. Ini sama sekali tidak seperti pawang yang baru saja berkontrak dengan hewan peliharaannya, melainkan seperti partner lama yang telah bekerja sama bertahun-tahun. Satu lagi, Suwange menunjuk sebuah golem batu dengan penuh semangat tempur. Aku langsung mengerti dan terbang tinggi ke udara. Sekali lagi mengerahkan skill angin pasir. Badai pasir menyelimuti golem batu. Suwange menangkap momen itu, langsung menyerang titik vital golem. Setelah titik vitalnya terkena, golem batu pun roboh dengan keras. Begitulah, mereka membunuh satu demi satu monster di dalam dungeon. Level Suwange telah naik ke level 7. Dan aku juga mencapai level 8. Saat aku melahap monster level 10 yang ke-9, suara notifikasi sistem akhirnya terdengar. Aku tanpa ragu memilih berevolusi. Cahaya yang familiar kembali menyelimutiku. Tubuhku mulai mengalami perubahan. Sayapku menjadi semakin panjang dan kuat. Bulu-buluku dari warna perak berubah menjadi biru tua dengan pola emas. Li Ziqing menyaksikan pemandangan itu. Matanya membelalak lebar. Hewan peliharaan bisa berevolusi sendiri. Tak lama kemudian cahaya pun menghilang. Aku merasakan kekuatan yang melimpah di dalam tubuhku. Terutama skill baru yang kudapatkan. Teknik cloning. Yang memungkinkanku menciptakan beberapa klon dalam waktu singkat. Pada saat yang sama sistem juga memberiku sebuah petunjuk penting. Ding, terdeteksi bahwa Inang telah menyelesaikan 3 kali evolusi. Sistem cabang evolusi kini dibuka. Evolusi selanjutnya selain membutuhkan poin evolusi, juga memerlukan item khusus sebagai kunci evolusi. Cabang evolusi 1, item kunci, serangga perak. Target evolusi, Bifei. Cabang evolusi 2, item kunci, inti bumi. Target evolusi, Chongku.
Cabang evolusi 3, item kunci, kristal air lemah. Target evolusi, Sengyu. Cabang evolusi 4, item kunci, batu api merah. Target evolusi, Qi. Cabang evolusi 5, item kunci, giok hijau beruas. Target evolusi, Kuru. Melihat informasi-informasi ini, aku sangat bersemangat. Semua ini adalah makhluk dewa dari kitab San Haijing. Meski bukan dewa puncak rantai makanan, namun bisa dipastikan, cabang evolusi ini hanyalah puncak gunung es. Setelah kembali ke kota, kami menjual semua hasil rampasan. Total pendapatan mencapai 120.000. Sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, aku hanya mengambil 1/5, yaitu 24.000. Sisa uangnya semua milikmu. Seharusnya cukup untuk biaya pengobatan ayahmu, kan? Suwange mengangguk dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih, Kak Li Ziking. Uang ini memang sudah cukup. Besok kita lanjut lagi, tentu saja, besok di waktu dan tempat yang sama. Aku akan menunggumu. Setelah saling berpamitan, keduanya pun berpisah. Namun pada saat berbalik untuk pergi, wajah Li Ziking sedikit meredup. Lalu dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang.